Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lukman. Saya dari Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menjelaskan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pengembangan bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Sehubung dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh masyarakat modern, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut eh, menurut Pateda, bahwa bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui orang lain. Bahasa memungkinkan manusia dapat bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat. Hal tersebut berkaitan erat karena hakikat manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bahasa untuk memenuhi hasratnya. Menurut Nababan, bahwa bahasa bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Menurut Sujono, juga turut mengutarakan pengertian bahasa. Menurutnya, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Apa sih pengertian bahasa gaul? Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi antara remaja kelompok selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi dirinya. Awal mula bahasa gaul atau bahasa slang merupakan bahasa yang digunakan di kalangan preman sebagai kode untuk percakapan mereka. Namun, pada akhirnya bahasa slang tersebut sudah semakin banyak digunakan. Maksudnya, bahasa slang tersebut sudah semakin banyak diketahui maksudnya dan mulai diterima di masyarakat khususnya remaja. Dengan adanya sosial media akan berdampak semakin pesatnya penggunaan bahasa gaul, dan bahasa gaul kini sudah lazim digunakan dalam segala aktivitas komunikasi, terlebih komunikasi yang bersifat non-formal. Bahasa gaul tersendiri digunakan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain karena banyak orang lain yang tidak paham dengan bahasa gaul, sehingga orang tersebut tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Kosakata bahasa gaul di Indonesia diambil dari kosakata bahasa yang hidup di lingkungan kelompok remaja tertentu. Pembentukan kata dan maknanya sangat beragam dan bergantung pada kreativitas pemakaiannya. Apa sih bahasa gaul menurut para ahli? Menurut Sarwono, bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa
sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Pada istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap harinya. Menurut Hartman dan Stock, mengemukakan sebagai suatu ujaran yang dicirikan dengan kosakata yang baru ditemukan dengan cepat berubah, dipakai kaula muda atau kelompok-kelompok sosial dan profesional untuk berkomunikasi di dalam kelompoknya. Jadi cenderung untuk tidak diketahui oleh pihak lain atau masyarakat ujaran. Berikut adalah ciri-ciri bahasa gaul. Kosakata khas. Jadi seperti dari bahasa Indonesianya aku, bahasa gaulnya jadi gua atau gua. Kadang ada w. Dari bahasa Indonesianya ayah atau bapak diganti bokap. Terlebih lagi kalau ibu nyokap. Kalau cantik jadi kece. Terus kosakata awalnya dijadikan, ada yang beberapa yang hilang seperti memang, emang, terus sama saja jadi sama aja, sudah jadi udah, iya jadi iya. Menurut saya bahasa-bahasa ini tuh sudah banyak dipakai dalam bahasa pergaulan, terutama kalau misalkan kita kaula muda itu sudah memakai dalam dunia percakapan, dunia daring dan lain sebagainya. Terus penghilangan huruf H, contohnya bohong jadi bohong, habis jadi habis, hangat jadi anget, hitung jadi hitung, hujan jadi hujan. Terus juga ada penggantian huruf A dengan huruf E. Ini biasanya sering banget terjadi di kota-kota besar seperti kota Jakarta. Contohnya benar jadi benar, cakep jadi cakep, sebal jadi sebel, senang jadi seneng, teman jadi temen, dan lain sebagainya. Lalu juga ada kosakata dengan penggantian diptong seperti AU, AI dengan O dan E. Contohnya capai, capek, kalau, pakai jadi pakai, sampai jadi sampai. Pemendekan kata atau kontraksi dari kata atau frasa yang panjang. Contohnya bagaimana jadi gimana, begini jadi gini, begitu jadi gitu, ini jadi ini, itu jadi tuh. Lalu ada contoh bahasa gaul yang sebenarnya sudah banyak dipakai di dunia kaula anak muda. Contohnya santuy jadi santai, sans jadi santai. Terus contohnya awalnya jadi gemas jadi gemai, awalnya bisa jadi sabi, awalnya sikat jadi takis. Kurang tahu nih ya kalau takis nih ya, baru denger juga sih. Terus awalnya kesal jadi kesel, pakai jet, kesel. Awalnya yuk jadi kuy. Contohnya bahasa lain lagi ada hakiki, jadi disingkat jadi
Ini biasa terjadi kalau misalkan buat istilahnya mengirim pesan melalui sosial media sih. Singkatnya kayak gini, hakiki, terus keras jadi kerat. Ini awalnya sepertinya mungkin dia salah ketik, lalu jadinya jadi D mungkin ya, nggak tahu, kurang tahu juga. Lalu terciduk jadi terciduk, ciduknya pakai I-nya mah ganti pakai Y, aneh sekali. Ini seperti disingkat ya, mantap betul jadi mantul. Terus lalu Japri yang sebenarnya disingkat jadi jalur pribadi. Sampah habis jadi sampis. Lalu negara berkembang jadi negara berpower. Ya ini sebenarnya istilah kosakata anak muda yang ingin negara berkembang ini gak mau istilahnya seperti ya kayaknya negara terbelakang sekali sih. Kan kayak lalu faktor-faktor yang mempengaruhi, contohnya pengaruh lingkungan. Ya ini udah pasti sekali pengaruh lingkungan, apalagi teman-teman yang toksik. Istilah toksik tuh dalam bahasa pergaulan kasar, toksik. Terus peran media baik media elektronik atau media cetak. Ya ini pada dasarnya seperti media sosial lah ya. Lalu pembuatan karya sastra remaja ya, karena pada dasarnya kalau misalkan menurut saya sastra sekarang seperti buku atau novel-novel yang lain lah biasa dibaca anak-anak, itu kalau misalkan sastra atau baca buku, dia lebih condong kalau misalkan judulnya itu friendly lah sama kita, jadi kayak tertarik lah. Kalau misalkan hanya untuk materi buku-buku WB, kayaknya kayak buku-buku kamus gitu, kayak kurang tertarik deh menurut saya. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Ya, ini bener banget. Apalagi terutama orang luar, orang asing yang ingin pelajari bahasa Indonesia agak, mohon maaf, seperti tercampurkan dengan bahasa gaul. Itu menurut saya. Jadi ya karena kita lebih pesatnya di media sosial, jadi ya orang lain juga, anak muda juga menggunakan bahasa gaul ya, jadi orang luar jadi ikutan, mungkin menurut saya. Menurunnya derajat bahasa Indonesia ya seperti tadi, orang asing malah mengikuti bahasa gaul, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Mungkin kalau tidak adanya edukasi dalam 10 atau 15 tahun ke depan, mungkin bahasa Indonesia bisa punah, mungkin. Tapi mungkin ya kita juga harus belajar bahasa Indonesia. Masih ya menggunakan bahasa gaul mulu. Apa aja sih dampak positif dari bahasa pergaulan? Contohnya remaja menjadi lebih aktif. Remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidak bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati
setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, komunikan yang tepat juga. Penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja, namun bila penggunaan bahasa gaul digunakan pada situasi yang tepat, akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Mungkin konteks kalimat ini, bahasa gaul menurut saya sebenarnya bisa digunakan pada setiap kalangan. Hanya saja beberapa kalangan seperti dosen, guru, atau presentasi saat di depan atasan dan lain sebagainya, itu ada beberapa yang tidak menerima kosakata yang baru, yang kosakata pergaulan tersebut. Jadi dia akan nanya, itu bahasa apa ya? Seperti toksik, bahasa apa sih itu? Banyak lah. Dan banyak juga orang tua juga masih belum tahu kosakata yang sebenarnya kita tahu, mereka tidak tahu, karena itu kosakata masih terbilang baru lah. Dampak negatif, apa sih dampak negatifnya? 1, kesulitan berbahasa Indonesia dengan benar. Ya seperti saya saja, jadi spontanitas, ada bahasa gaulan juga ada, ya karena tidak terbiasa mungkin. Sesuatu akan kebiasaan apabila dilakukan berulang-ulang, sedangkan bahasa Indonesia hanya digunakan di forum resmi saja. Bagaimana bahasa Indonesia ini akan tetap eksis apabila penggunaan tidak diutamakan, yang mengakibatkan eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan. Mungkin 2, perilaku tidak sopan. Ya, ini seperti saya bilang tadi. Contohnya, bila digunakan pada orang lebih tua, tidak sopan karena keluar dari tatanan norma dan sopan santun. Bahasa prokem juga memiliki bentuk yang sukar dipahami. Akibatnya mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain. Ya, seperti tadi saya bilang, itu lebih baik digunakan ketika kita sama-sama orang yang tahu aja, contohnya seperti anak muda gitu. Dan sekian, terima kasih. Menurut saya itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekian, terima kasih.